Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol like, komen, subscribe. Sudah belum? Aku tungguin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqam wal wafata 'alal iman. Ashhadu an la ilaha illallah mun'imul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khitam. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para asati wal asatidah, para tokoh masyarakat, para pemuka kampung, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bermuhadarah hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawassulan, supaya kita betul-betul dicatat di samping kita merayakan hari lahirnya Baginda Muhammad SAW, kita dicatat juga sebagai majelis ta'lim yang tujuannya datang ke sini untuk ngaji. Kita tawassulan dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi anna Allah yu'li darajatahu fil jannati wa yufa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa tawfana ala millatihim wa yakshurna bi zumratihim bi khairi wa lutfi afiyati bi sirri asrarihim. Fatihah. Allahumma khususan ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhum was sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khususan ila jami'il arwahil masyayikhina nasibin wa ahmadin al-mudari khususan ila jami'il awliyati sabil khususin wa Ahmad rahmatullah sallallahu khususan ila jami'il sultan awliya jami'il awliya bi zaman bil alam khususan ila sultan awliya Syekh Al-Qadir Al-Jailani wa Syekh Al-Khalid Al-Halani wa Syekh Al-Imam Nawawi Ahmad Al-Ajawi wa Syekh Salim Salim Al-Hadrami wa Syekh Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti wa
وسيدنا الإمام حسن السادلي وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام إبراهيم الجوري وسيدنا الإمام محمود عبد الله بن علي الحداد وسيدنا الإمام بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا الإمام علي بن أبي بكر الأصغر وسيدنا الإمام عبد الرحمن الدبائي وسيدنا الإمام شيخ البرزنجي وجميع مشايخنا ومشايخ خصوصا إلى سيدنا الحبيب سيد الوليد أبويا سيد محمد علوي المالك الحسني وسيد علوي المالك الحسني وسيد عباس بن علوي المالك الحسني وسيدنا الحبيب حضرة الشيخ جاجرة حسن أمس العارفين وكيسم العالمين جاجرة أحمد وكيسم أمس العارفين خصوصا إلى جميع سادات الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين مصنفين حديث المفسرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر من أسرار الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شعب ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصحابنا ولمن حقوق علينا ولمن حبانا ولجميع تلاميذنا ولجميع مشايخنا في الدين أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا كثيرا مباركا واسعا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظنا ويحفظهم وينصرنا وينصرهم ويبارك فينا ويبارك فيهم وفي أمرنا وفي أمرهم وأولادنا وأولادهم وتلاميذنا وتلاميذهم بخير ولطف وعافية وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saat ini kita merayakan hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita merayakan hari lahir beliau? Ini penting saya sampaikan karena banyak orang di sana masih ada yang ngata-ngatain bid'ah segala. Ya. Apakah ada dalilnya? Banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah yang Allah berikan pada mereka, dengan anugerah yang Allah berikan padamu, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan anugerah itu, dengan rahmat itu bergembiralah. Allah sampaikan falyafrahu, bergembiralah. Fadlah, rahmat, anugerah dan rahmat Allah yang paling agung, yang paling besar,
yang kita rasakan sampai saat ini tidak ada lain adalah lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaka. Walaupun hadis ini juga ada yang mengatakan masih dhaif dan sebagainya. Seandainya aku tidak menciptakan kamu ya Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Seandainya aku tidak menciptakan kamu ya Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta, langit, bumi dan seisinya termasuk kita. Rizki yang kita makan itu juga alam. Satu, kalau itu dikatakan hadis dhaif, oke lah, nggak apa-apa. Di dalam Sahih Muslim hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, ya Adam, laula ma khalaqtu Muhammadan ma khalaqtul jannah. Hei Adam, seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan surga. Kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah, surga tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Terus berarti lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan permulaan dari adanya alam semesta ini, sehingga Allah menciptakan alam, sehingga Allah menciptakan surga, karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat malaikat Jibril itu datang ke Rasulullah. Di suatu saat Allah Subhanahu wa taala menyalakan neraka. Ya, karena kalau saya dari tadi sudah banyak tentang santri, tentang maulid, ya sudah dibahas. Saya ini kayaknya lomba pidato itu. Tapi ya mudah-mudahan, saya yakin kok ya masyarakat sini sabar ya, karena penting ini ingin saya sampaikan. Suatu saat malaikat Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka, saat itu para malaikat itu gemuruh ketakutan, gelisah para malaikat di alam malakut sana. Ada apa? Ada apa? Kok neraka sudah dinyalakan oleh Allah? Ada apa? Seluruh malaikat di alam malakut itu kaget semuanya, gelisah, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Dan saat itu tahu malaikat Jibril, iya, sumber cinta Allah kepada alam semesta ini tidak ada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, ingin menyampaikan hal ini. Dan saat itu Nabi Muhammad diceritakan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seluruh malaikat sekarang lagi dalam keadaan gelisah, seluruh malaikat sekarang lagi keadaan ketakutan karena Allah menyalakan api neraka. Dan saya ingat sumber cinta Allah kepada alam semesta. Artinya apa, Pak? Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad,
niscaya alam ini tidak diciptakan, niscaya surga ini tidak diciptakan. Karena apa Allah ciptakan alam ini? Karena apa Allah ciptakan surga? Karena Allah mencintai ciptaannya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu turunlah malaikat Jibril dan bercerita, Allah sekarang lagi menyalakan api neraka. Dan seluruh malaikat gelisah, ya Rasulullah, baru saya ingat kalau sumber cinta Allah kepada alam ini hanyalah Engkau. Maka aku mohon padamu ya Rasulullah, menghadaplah kepada Allah. Ada apa? Ada apa ya Jibril? Lalu malaikat Jibril bercerita bahwa neraka itu susunannya, tingkatannya ada 7 tingkatan, Pak. Kalau rumah susun tingkatnya ke atas kan, tingkat 1, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 sampai lantai 7. Tapi kalau neraka tingkatnya basement, ke bawah, lantai 1, 2, 3, lantai 7 paling bawah. Bu, Pak, tahukah berapa kedalaman neraka itu? Satu neraka, ya, dari tingkat pertama, satu neraka, kalau andai kata dijatuhkan manusia ke jurang neraka pertama, baru sampai pada dasar neraka yang pertama itu ketika sudah 70 tahun lamanya, baru sampai ke dasar. Terus saking dalamnya. Pintu neraka pertama paling tinggi itu, paling atas neraka pertama adalah neraka jahanam. Lalu neraka yang kedua, neraka yang ketiga ke bawah. Pintu neraka pertama menuju neraka yang kedua, pintunya ada di bawah. Bukan pintu dari depan, Pak, pintunya dari bawah. Bisa aja dengan lihat di kitab Mirqatus Su'ud Tasdik, syarah kitab Sunnah Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di sana dijelaskan. Jadi malaikat Jibril bercerita, ya Rasulullah, bahwa paling bawah neraka yang ketujuh itu dihuni oleh kalangan munafikin. Penghuni tingkat ke-6 adalah musyrikin. Penghuni tingkat ketiga adalah Yahudi. Penghuni tingkat terus bercerita sampai pada penghuni tingkat ke-6. Setelah mau sampai bercerita pada penghuni neraka tingkat ke-7, tingkat pertama, ya, tingkat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketika mau bercerita tentang penghuni tingkat pertama, beliau diam. Malaikat Jibril diam. Ya Jibril, siapakah penghuni tingkat pertama neraka jahanam itu? Dia ditanya lagi oleh Rasulullah, ya Jibril, siapa penghuninya? Sampai 3 kali baru malaikat Jibril menjawab, umatmu ya Rasulullah, umatmu yang durhaka kepada Allah, umatmu yang bermaksiat kepada Allah, umatmu yang tak mau menjalankan perintahnya Allah. Dan saat itu apa yang terjadi, Pak? Rasulullah langsung menangis, ummati, langsung sujud. Rasulullah langsung sujud 3 hari 3 malam. Beliau hanya bangun ketika sholat, waktu sholat 5 waktu. Selepas itu beliau bersujud lagi kehadirat Allah. Hingga suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak digubris, tidak dibukakan pintu.
sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Ada apa dengan Rasul? Ada apa dengan Rasulullah? Datang Sayyidina Umar, begitu juga mengetuk pintunya dan tidak dibukakan pintunya. Hingga saat itu kembalilah Sayyidina Umar bin Khattab sambil menangis bertemu dengan Salman Al-Farisi. Ya Umar, kenapa engkau kok kalah murung sekali? Lalu diceritakan oleh Sayyidina Umar, baru saja saya itu mengetuk pintu Rasulullah, sudah 3 hari Rasulullah tidak keluar dari kamarnya, dan saya ketuk pintu tidak mau membukakannya. Ada apa? Saat itu Salman Al-Farisi langsung lari datang ke putri baginda Muhammad SAW yang paling dicintainya, yaitu Sayyidatina Fatimah. Dan datanglah kepada Sayyidatina Fatimah lalu mengucapkan, ya Sayyidatina Fatimah, abiki ya Fatimah, abiki ya Fatimah, Rasulullah. Ada apa? Sudah 3 hari ini tidak keluar dari kamarnya. Ada apa? Larilah Sayyidatina Fatimah menutup pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Abi. Mendengar suara putri yang dicintainya Rasulullah terjaga, bangun dari sujudnya, lalu membukakan pintu. Ada apa ya Fatimah? Saat itu apa-apa yang terlihat? Rasulullah terlihat pucat, kurus, langsung menangis. Sayyidatina Fatimah memeluk, Abi, ada apa ya Abi? Rasulullah saat itu mengatakan, ummati ya Fatimah, ummati. Menangis Pak. Kenapa? Karena dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa penghuni neraka Jahanam adalah umat Nabi Muhammad SAW. Saat itu bersujud, rasa cinta beliau pada Allah, pada umatnya begitu dalam. Adakah cinta yang seperti itu kepada kita? Orang tua kita cinta pada kita, tapi tidak seperti itu. Cinta Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada kita melebihi kedua orang tua kita. Lalu apa yang bisa kita balas dengan cinta? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahkan di antara syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah, baginda Muhammad SAW tak mau masuk surga dulu sebelum seluruh umatnya masuk ke surga. Ketika beliau bersujud sambil menangis kepada Allah, ya Allah, umatku ya Allah, walaupun dia durhaka dia adalah umatku ya Allah, walaupun dia bermaksiat tapi dia umatku ya Allah. Beliau tak ingin satupun umatnya yang masuk neraka. Beliau baginda Muhammad SAW tak ingin satupun umat yang masuk neraka. Oleh karena itu, kabar gembira pada Bapak sekalian, kabar gembira, selama kita umat Nabi Muhammad ya, memiliki iman di dadanya, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhala al-jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sebiji tepung dari keimanan, pasti masuk. Dakhala itu kalimat fi'il madhi, jari santri, perlu santri beliau. Dakhala itu fi'il madhi, tapi dikabarkan di masa yang belum terjadi, ya, di masa yang akan datang. Itu menunjukkan seperti sebuah kepastian. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Asalkan di dada kita ketika kita nazak
di hati kita masih ada iman kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita nazar dicabut nyawa kita, di hati kita masih ada iman pada Allah dan Rasulnya, pasti masuk surga. Karena kepastian masuk surga tergantung kita ketika nazar, Pak. Belum tentu, Pak, belum tentu. Meskipun pada waktu di dunia dikawal banyak orang, dimuliakan orang, dihargai orang, dihormati oleh orang, kalau matinya tidak membawa iman dan Islam, dakhalan nar, masuk neraka. Penting. Oleh karena itu, langgengnya keimanan di dalam hati kita, ya, langgengnya keimanan di hati kita harus selamanya. Hatta yaumil akhir kita harus terus beriman. Begini, saya kenapa bercerita ini? Karena di masa sekarang begitu banyak orang itu mudah menukar imannya dengan supermi, menukar imannya dengan cowok ganteng, menukar imannya dengan cewek cantik, menukar imannya dengan harta. Bahkan saya pernah dengar kabar dari seseorang, ada yang mengatakan seandainya saya dikasih uang 1 M, saya mau ikut agamanya dia. Saat mengucapkan itu, Pak, murtad. Karena apa? Kelanggengan, ketidak ada ragu-raguan untuk iman kepada Allah dan Islam sebagai agama itu harus langgeng. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, harus langgeng selamanya sampai hari kiamat. Kalau ada terbersih keraguan atau ditaklidkan, digantungkan, seandainya saya dapat uang segini, ya, oleh orang tersebut, saya mau sih ikut agamanya dia, saat itu juga dia murtad. Tahukah bahayanya murtad? Orang murtad itu, Pak, tidak dimuliakan oleh syara, ya. Di dalam kitab Mirqatus Sudut Tasbih di sana dijelaskan, orang murtad itu tidak wajib dimandiin, orang murtad itu tidak wajib dikafanin, tidak wajib disolatin, tidak wajib dikuburin, bahkan boleh dijadikan makanan untuk anjing. Yang bicara bukan saya. Di dalam kitab Mirqatus Sudut Tasbih di sana dijelaskan. Karena apa? Termasuk bagian daripada hewan yang tidak dimuliakan oleh syara. Na'udzubillah min dzalik. Langgengkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mati dalam keadaan membawa iman dan amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasa cinta Rasulullah kepada umatnya begitu dalam, sangat dalam sekali. Kalau rasa cinta Rasulullah, beliau yang merupakan rahmatan lil alamin, Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, dan dengan itu semua bergembiralah. Rahmat yang paling agung adalah siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya mengutus kepadamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmat bukan hanya pada manusia, rahmat juga bagi seluruh alam. Rahmat untuk langit, rahmat untuk bumi, rahmat untuk pohon, rahmat untuk seluruhnya. Bukan hanya muslim, non muslim pun mendapatkan rahmat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makanya rahmat yang agung ini Allah perintahkan untuk bergembira. Nah, kalau Rasulullah bergembira dengan lahirnya beliau itu dengan cara berpuasa. Limadha anta suma yaumal itsnain ya Rasulullah? Qal bi anna yaumal itsnain maulidi. Kenapa jenengan puasa di hari Senin? Beliau jawab, hari Senin ini hari kelahiranku, maka aku berpuasa sebagai bentuk rasa gembira, rasa syukur kepada Allah atas lahirnya kita. Baginda Muhammad adalah merupakan rahmat bagi kita, maka kita bergembira, Pak. Itu adalah perintah Allah. Bahkan Allah katakan wa huwa khairum mimma yajma'un, dan bergembira atas rahmat Allah atas lahirnya Nabi Muhammad SAW ini itu lebih baik dibandingkan seluruh harta yang kau simpan, seluruh harta dan apapun yang kau kumpulkan. Lebih baik dari itu semua. Makanya menafsirkan itu, Pak, para kiai, para ulama macam-macam. Dunia ini kalau artinya dibanding baginda Muhammad SAW, maka bergembira, Allah perintahkan gembira dengan lahirnya baginda, maka berapapun harta dikeluarkan untuk kegembiraan itu. Makanya kalau di Madura itu hampir setiap hari itu maulidan, merayakan maulid ya. Jadi kalau di Madura itu, Pak, bergantian, satunya mengadakan haflatul maulid. Apa isinya? Ya sholawatan sudah. Isinya sholawatan. Pindah lagi ke rumah satunya sholawatan, pindah lagi ke sholawatan. Di Surabaya mulai 1 Rabiul Awal itu hampir setiap hari saya dapat undangan maulid itu. Nah, ini saja saya kesini ada 4 jadwal yang saya cancel. Ya, karena saya memuliakan Ustadz Syafiquddin di sini ya. Ini karena udah dari lama minta saya datang di sini. Sebenarnya ada 4 jadwal yang saya cancel. Ya mau. Ya, mudah-mudahan ini jadi keberkahan bagi orang sini semua. Amin Allahumma. Ya. Nah, kalau di beberapa tempat macam-macam, bahkan di Madura itu kalau haflatul maulid pulangnya sudah sholawatan, berkati apa, Pak? Ada ayam hidup 2 dikasihkan. Wah, dia itu nggak pelit untuk Rasulullah. Di Surabaya begitu juga, gede-gedean berkat. Ada yang saya pernah diundang salah satu tuan rumah itu berkati ember, Pak, ember gede sana. Ya Allah, ya dia mau sih kati gowo ini. Mosok kiai kok nggawa ember, datang sangat tekondi. Dikirain dari mana ini? Pokoknya nggak bawa ember kayak gini besarnya. Nah sekarang budayanya yang lain. Sekarang pakai beras di mana-mana. Kalau undangan maulid mesti bawa beras. Ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 10 kilo. Yang saya hadir 25 kilo, Pak, nggak bisa bawa. Kalau ustadznya ulang undangan suruh bawa 25 kilo. Ya, minta ampun sudah. Tapi mereka itu enteng saja, ringan saja, mudah saja mengeluarkan harta asalkan bergembira untuk lahirnya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kampung, termasuk kampung atau kota ini ya, kampung ya, kampung Tanah Rendah ini luar biasa masyarakatnya, sacungan jempol, luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan rizkinya ditambah kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan rizkinya ditambah oleh Allah. Kesehatannya ditambah oleh Allah. Ilmunya ditambah oleh Allah. Istrinya ditambah oleh Allah. Ditambah menjadi lebih soleha.
suaminya ditambah menjadi itu bukan ditambah istri, maksudnya ditambah semakin solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Jenengan semua sampai jam berapa ini masih semangat? Jam 11. Lanjut. Masya Allah, saya angkat jempol. Mudah-mudahan semua yang hadir ya masuk dalam kategori syafaatnya Nabi Muhammad yang agung. Ada syafaat Nabi Muhammad yang paling agung. Dalam hadis dikatakan ya, sab'ina alfan la hisabalahu dakhalal jannah bighairi hisab. Ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang nantinya masuk surga tanpa dihisab. Nek tanpa dihisab tidak melalui proses itu, Pak. Karena proses kiamat itu berat, Pak. Ada 50 proses. Ya. Mulai sejak hari kebangkitan itu ada 50 proses. Tahukah satu proses itu berapa lamanya? 1000 tahun. Satu proses kayak seumpamanya itu yaumul mizan, hari ditimbangnya amal baik dan buruk, itu lamanya 1000 tahun. Padahal nanti di hari kiamat ada 50 proses. Satu proses memakan waktu 1000 tahun, berarti 50 proses berada 50.000. Tapi tenang, jenengan jangan khawatir. Pokoknya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad itu saya tidak akan ngasih kabar yang buruk, akan saya kasih kabar gembira. Bagi umat yang beriman, 1000 tahun tidak ada bedanya seperti satu malam satu hari. Kok bisa, Ustaz? Iya. Logikanya gimana? Orang sekarang kan suka melogika-logika kan, Pak? Kalau nggak masuk logika kayaknya nggak diterima gitu. Logikanya gimana, Ustaz? Pak, pernah nggak jenengan itu main sesuatu atau ngobrol dengan teman yang sudah lama nggak ketemu, saking asiknya nggak tahu waktunya, tahu-tahu sudah subuh? Pernah nggak? Kayaknya barusan saya ngobrol, kok ini tahu-tahu subuh? Seperti itu, Pak. Asyiknya dalam proses kiamat bagi orang yang beriman, sehingga terasa proses itu hanya satu hari satu malam. Karena apa? Happy, senang-senang aja, enjoy datangan sekarang. Dalam proses itu bagi orang yang beriman, kuncinya beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah katakan falyafrahu, bergembiralah kamu dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengimplementasikan rasa gembira itu macam-macam. Kalau di Yaman itu kalau haflatul maulid, perayaan maulidin Nabi itu pawai, Pak. Bawa bendera bertuliskan Muhammadur Rasulullah, pawai, sambil bersolawatan terbangan sallallahu ala Muhammad, keliling kota di Yaman sana. Setelah itu ziarah ke para habaib yang sudah meninggal dunia, para wali-walinya Allah. Gitu. Itu rutin. Kalau sudah maulid Nabi, kalau sudah waktunya Rabiul Awal. Nah, di setiap daerah berbeda-beda juga. Ada yang mengadakan seperti ini juga di Sudan. Di Sudan juga begitu. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar merayakan bersolawatan, ngasih berkat, tapi ngasih uang, Pak. Iya, uang ditebar-tebarkan. Ini kan gak ada tuntunan dari Rasulullah, Ustaz. Bid'ah. Ya Rabbi,
Falyafrahu itu, bergembira itu bentuknya seperti apakan saja. Di India kalau orang bergembira itu ngasih halawah, manisan. Beda-beda tuh. Yang penting tujuannya apa? Kuncinya, substansinya adalah bergembira atas lahirnya baginda Muhammad SAW. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Lahab ini termasuk paman Rasulullah, ya, dari Sayyid Abdullah, saudaranya Sayyid Abdullah, ayah dari baginda Muhammad SAW. Itu Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Sayyidatina Aminah lahir, dikabarkan oleh Suaibah. Suaibah itu budak atau hamba sahaya dari Abu Lahab. Ya Abu Lahab, Sayyidatina Aminah sudah melahirkan ponaanmu laki-laki. Saking senangnya Pak, karena punya ponaan laki-laki, bukan karena Rasulullah yang lahir. Saking senengnya punya ponaan laki-laki, Suaibah budaknya langsung dimerdekakan. Saat itu juga, dan saat itu juga Abu Lahab ngasih uang, bagikan pada orang-orang, katakan ponaan saya lahir laki-laki. Disebarkan uang. Jadi dari dulu sudah ada Pak, nyebarkan uang karena rasa gembira itu, dan dilakukan oleh Abu Lahab. Ya. Orang yang musyrik, orang yang kafir seperti Abu Lahab, ya, dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu karena bergembira atas lahirnya baginda Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Setiap hari Senin siksanya diliburkan, bahkan dari jempolnya keluar air susu yang dapat diminumnya. Mana keterangan itu? Di Sahih Bukhari. Kurang sahih apa? Lalu orang sekarang titik-titik dalilnya mana? Kan kayak gitu terus. Ya, ulama kita itu orang ahli sunnah wal jamaah bukannya nggak punya dalil Pak. Ya, banyak dalilnya. Cuman arasa-arasan kata ngetok dalil. Titik-titik. Oh Rasulullah. Oh Nabi Muhammad. Oh ya nggak gitu-gitu amat, dikit-dikit dalil. Banyak dalilnya. Orang-orang pesantren Pak, mulai sejak kecil sudah dididik dengan hadis Al-Quran, bahkan beliau itu hafal Al-Quran. Kok ditanyain dalil? Banyak. Nah, mereka hafal Al-Quran hanya hafal baca saja, tidak paham. Hanya hafal bacanya, tapi suruh memahaminya nggak tahu. Gitu ya. Di Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Suaibah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, hamba sahayanya, ya. Bertemu dengan Abu Lahab, dan Abu Lahab saat itu gelisah, ya, cemberut. Ada apa ya Abu Lahab? Saya itu di sini sekarang saya disiksa terus. Hanya libur Senin. Kalau Senin itu saya libur. Kenapa kok libur? Iya, karena saya gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, dan saya di jempolan saya keluar air susu. Itu yang diceritakan oleh Abu Lahab dalam mimpinya.